Selanjutnya saya akan menerangkan hasil analisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Rensta dan rencana kerja pemerintah daerah. Hasil analisis isu strategis dalam penyusunan rencana strategis maupun Renja pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan masyarakat. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan tantangan utama yang dihadapi daerah, baik dari evaluasi pembangunan sebelumnya, kondisi sosial ekonomi, maupun dinamika eksternal seperti kebijakan nasional dan perkembangan global. Isu strategis yang ditemukan selanjutnya diselaraskan dengan visi dan misi kepada daerah. Penyelarasan ini penting agar arah kebijakan yang dirumuskan tetap konsisten dengan tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Dari sekian banyak isu yang muncul, perlu dilakukan pemilahan untuk menentukan mana yang menjadi prioritas. Penentuan prioritas menjadi pertimbangan urgensi dalam kelangsungan terhadap masyarakat serta kewenangan pemerintah daerah. Analisis kemudian dilanjutkan dengan menggali akar masalah dan faktor penyebab dari setiap isu. Hal ini dilakukan agar solusi yang disusun faktor penyebab dari setiap isu tidak hanya mengatasi gejala tetapi menyentuh sumber permasalahan. Tidak hanya rendahnya kualitas pendidikan berkaitan dengan sarana prasarana, tetapi juga menyangkut kompetensi tenaga pendidik dan partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Selanjutnya isu strategis dianalisis berdasarkan dampaknya apabila tidak segera ditangani. Dampak yang muncul bisa berupa ketimpangan sosial, rendahnya daya saing daerah, menurunnya kualitas sumber daya manusia, bahkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Analisis dampak ini membantu memastikan bahwa isu yang dipilih benar-benar signifikan untuk dijadikan prioritas pembangunan. Hasil dari analisis tersebut diterjemahkan ke dalam arah kebijakan strategi pembangunan daerah. Misalnya untuk isu kemiskinan dirumuskan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Sedangkan isu lingkungan direspon dengan mengelola sampah terpadu. Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih konkret, seperti pemberian pelatihan usaha, pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pendidikan, maupun penguatan layanan publik. Setiap kebijakan dan program yang disusun perlu dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang terukur. Indikator tersebut dapat berupa penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka pengangguran, atau meningkatkan indeks kepuasan layanan publik. Dengan indikator yang jelas, pemerintah daerah memiliki tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Rensta dan Renja. Selain itu, analisis isu strategis juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Sinkronisasi ini penting agar arah pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional serta memudahkan pemerintah memperoleh dukungan maupun program. Keselarasan ini juga menciptakan sinergi antar wilayah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, hasil analisis isu strategis dituangkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Rensta dan Renja. Rekomendasi ini tidak hanya berupa daftar program, tetapi juga strategis kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat, dapat diimplementasikan
secara efektif dan maupun memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan daerah. Itulah yang dapat saya sajikan kepada pimpinan dan Bapak Ketua Tim. Terima kasih. Baiklah, saya akan menggali informasi dalam rangka investigasi pengaduan masyarakat kepada pihak terkait. Investigasi kronologis pengaduan masyarakat merupakan proses penting untuk memastikan setiap keluhan yang disampaikan memperoleh penanganan yang tepat dan adil. Proses ini bertujuan untuk memastikan fakta-fakta yang akurat, menilai kebenaran suatu peristiwa, serta memberikan rekomendasi yang sesuai agar hasil investigasi dapat dipertanggungjawabkan. Informasi harus digali secara sistematis melalui tahapan yang jelas. Tahapan awal adalah menerima pengaduan masyarakat. Pada tahap ini penting untuk mencatat identitas pelapor dan inti permasalahan yang disampaikan. Catatan harus meliputi aspek apa yang terjadi, kapan kejadian berlangsung, di mana lokasi peristiwa, serta siapa pihak-pihak yang terlibat pengaduan. Yang lengkap akan memudahkan investigasi dalam menelusuri persoalan lebih lanjut. Setelah pengaduan diterima, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data awal. Data tersebut bisa berupa dokumen tertulis, rekaman, percakapan, foto, video, bukti, transaksi. Pengumpulan data pendukung ini berfungsi sebagai bahan pembanding terhadap keterangan pelapor maupun pihak lain. Selain itu, data awal juga membantu dalam menyusun gambaran umum kronologis awal dari peristiwa yang diadukan. Wawancara menjadi tahapan krusial dalam menggali informasi lebih dalam. Investigator perlu mewawancarai pelapor dengan pertanyaan yang terukur, terstruktur berdasarkan 5W 1H. What, when, where, who, why, how. Pertanyaan ini menjadi bantuan untuk memperjelas alur peristiwa serta memberikan detail tambahan yang mungkin tidak tercantum dalam laporan awal. Selain pelapor, wawancara juga harus dilakukan terhadap saksi dan pihak terkait. Saksi dapat memberikan keterangan tambahan yang menguatkan atau melemahkan informasi yang sudah ada, sementara pihak terlapor memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Perbedaan keterangan antara pihak harus dicatat secara cermat karena akan berguna dalam analisa kronologis. Apabila pengaduan berkaitan dengan lokasi tertentu, investigasi di lapangan menjadi penting. Observasi langsung dapat membantu membuktikan apakah kondisi di lapangan sesuai dengan pengaduan yang dilaporkan. Dokumen berupa foto, video, dan catatan hasil pengamatan akan memperkuat validitas laporan investigasi. Hasil wawancara, dokumen, dan observasi kemudian dianalisis untuk disusun menjadi kronologis yang runtut, mulai dari awal hingga akhir, termasuk detail siapa yang melakukan apa, kapan kejadian berlangsung, serta apa akibatnya. Penyusunan kronologis membantu memetakan benang merah permasalahan yang diadukan. Dalam analisis, investigator juga perlu melakukan konfirmasi silang antara keterangan pelapor, saksi, dan pelapor.
Jika terdapat perbedaan keterangan, hal itu harus ditandai dan dijelaskan dari analisis. Ini dapat diketahui sejauh mana kebenaran peristiwa, pihak mana yang paling bertanggung jawab, serta aspek hukum atau kebijakan yang mungkin dilanggar. Setelah analisis selesai, investigator menyusun laporan investigasi. Laporan biasanya terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pengaduan, metodologi yang digunakan, kronologi peristiwa yang ditemukan, temuan utama, analisis serta kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. Laporan ditulis secara objektif, jelas, dan berbasis bukti agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sepanjang proses investigasi, ada prinsip penting yang harus dijaga. Investigator harus bersikap objektif tanpa berpihak, memastikan transparansi dalam pengumpulan dan penyajian data, melakukan konfirmasi silang untuk menjaga akurasi, serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor maupun saksi dengan mengikuti tahapan dan prinsip tersebut. Investigasi kronologis atas pengaduan masyarakat dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat, adil, dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat terhadap kinerja berwenang. Begitulah yang dapat saya sampaikan dari kronologis pengaduan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil identifikasi respon masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah kepada pimpinan dan Bapak Ketua Tim. Hasil identifikasi respon masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah umumnya memperlihatkan variasi sikap, mulai dari dukungan penuh, umumnya hingga penolakan. Respon ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menyentuh kebutuhan masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah serta dampak nyata yang dirasakan. Ada 3 kemungkinan respon masyarakat atas kebijakan tersebut. Respon yang pertama yaitu respon positif. Biasanya masyarakat menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap memberikan manfaat langsung, seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, atau subsidi pendidikan. Respon positif juga terlihat dari dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat, misalnya ikut serta dalam menjawab perencanaan layanan kesehatan atau subsidi pendidikan. Respon positif juga terlihat dalam dukungan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Adapun respon negatif muncul pada kebijakan yang dirasakan memberatkan, misalnya kenaikan pajak, retribusi. Bentuk respon negatif biasanya berupa kritik media sosial, pengaduan resmi, aksi protes, hingga penolakan terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya respon netral atau respon pasif. Sebagian masyarakat cenderung bersikap acuh atau menunggu hasil implementasi sebelum memberi penilaian. Hal ini biasanya terjadi jika kebijakan tidak berdampak langsung pada kebijakan mereka atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih rendah akibat sosialisasi yang kurang optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi respon biasanya transparansi pemerintah dalam menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, kesesuaian kebutuhan antara kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, efektivitas implementasi kebijakan,
benar-benar membawa perubahan positif atau tidak. Selanjutnya kesimpulan identifikasi, bentuk respon negatif biasanya berupa kritik di media sosial, pengaduan resmi, aksi protes hingga penolakan terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kesimpulan identifikasi. Respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak bersifat seragam, melainkan beragam dengan latar belakang kepentingan dan dampak yang dirasakan. Respon positif muncul ketika kebijakan dianggap adil, bermanfaat, dan tepat sasaran. Respon negatif muncul ketika kebijakan dinilai tidak transparan, menambah beban, atau tidak sesuai kebutuhan. Respon netral mencerminkan masyarakat menunggu atau merasa tidak terdampak langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk Bapak pimpinan dan ketua tim. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan rekomendasi peningkatan capaian SPM dan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya. Rekomendasi peningkatan capaian standar pelayanan minimal atau biasa disebut SPM pada pemerintah daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan berbasis data dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi sehingga target layanan dasar dapat tepat sasaran. Integrasi data di antar perangkat daerah, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, dan sosial akan membantu memastikan bahwa penerima layanan benar-benar sesuai kebutuhan. Yang kedua, kualitas akses layanan dasar harus ditingkatkan dengan membangun serta memperbaiki sarana prasarana, menjamin ketersediaan tenaga layanan yang kompeten, dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Ketiga, penguatan regulasi dan standarisasi juga penting, baik melalui penyusunan SOP maupun indikator teknis yang jelas agar pencapaian SPM dapat diukur secara akurat. Selanjutnya, keberlanjutan pembiayaan perlu dijaga dengan pengalokasian anggaran yang memadai dalam APBD, termasuk melalui skema anggaran khusus untuk SPM. Pemerintah daerah juga dapat mendorong partisipasi pihak ketiga melalui kerjasama dengan sektor swasta atau CSR untuk mendukung capaian tersebut. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara rutin melalui laporan capaian indikator yang transparan, akuntabel, dan mudah dipahami publik sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan berikutnya. Dari sisi efektivitas penyelenggaraan diperlukan penyelarasan program antar organisasi perangkat daerah atau OPD agar tidak terjadi tumpang tindih dan terbangun sinergi dengan program pemerintah provinsi maupun pusat. Kapasitas aparatur juga harus ditingkatkan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pemahaman regulasi SPM yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu diperluas, baik melalui digitalisasi sistem pelayanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan berbasis aplikasi, maupun pengembangan dashboard, pemantauan capaian SPM secara real time. Dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran difokuskan pada program prioritas yang langsung mendukung capaian SPM dengan mengurangi belanja yang tidak relevan. Optimalisasi sumber daya juga penting dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan fasilitas layanan secara maksimal dan melakukan sharing tenaga ahli antar wilayah untuk mengatasi keterbatasan SDM. Selain itu, kolaborasi dengan pihak ketiga seperti LSM, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat perlu diperkuat guna mendorong efisiensi melalui partisipasi langsung di lapangan. Dengan demikian, kombinasi strategis tersebut, peningkatan capaian SPM dapat berjalan beriringan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya.
pemerintah daerah akan mampu menjamin bahwa layanan dasar yang diberikan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga merata, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait rekomendasi peningkatan capaian SPN dan peningkatan efektivitasnya dan efisiensi penyelenggaraannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebagai ketua tim kepada anggota tim terkait dengan pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan pemerintahan daerah kepada Kabupaten Purwakarta, terutama karena juga saja Purwakarta. Langkah pertama yaitu tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk mendapatkan keyakinan dan memadai bahwa dengan pemerintahan daerah tahun 2020 pada perintah Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan secara efektif, efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sasaran dan fokus pengawasan. Sasaran pengawasan dalam pemerintahan daerah adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan kebijakan dan agenda pembangunan nasional, sasaran pengawasan umum dan teknis yang telah ditetapkan dalam KPT Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebagai berikut. 1. Pengawasan umum. Yang kedua, pengawasan teknis. Yang ketiga, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Jadi tim pengawas sebagai berikut susunannya, yaitu pengendali teknis, ketua tim dan anggota terdiri dari pemeran. Pembagian tugas telah sesuai dengan yang biasa di daftar PKPT, di daftar PKP yang telah disusun. Empatnya, metode pengawasan. Metode pengawasan berisikan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui permintaan kuesioner, permintaan data, analisa dokumen, wawancara, klarifikasi, pengawasan ke lapangan, kesimpulan hasil pengawasan, dan permintaan komentar atau penjelasan hasil pengawasan. Langkah pengawasan sesuai tabel pada langkah-langkah yang telah ditetapkan sebagai berikut. Dan rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 sesuai tabel dan hari yang telah ditetapkan yang di hasil sesuai dengan gambar berikut wilayah monitor. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada anggota tim. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kelengkapan itu Pak, kelengkapan tadi Pak HOK dengan personil tadi aku belum kan. HOK dan personil untuk diperjelas lagi nanti ya mungkin itu Mengikuti yang itu aja Pak, yang di atas ini kan ini, Pak kan udah dibuat dia lagi. Nah ini terus. Nah ini kan sudah ada nih, Pak Hilang, siapa ini untuk versinya aja Pak, nanti ditambahkan aja di jawaban. ya Saya dari situ. ya untuk itu mungkin nanti ditambahkan. Ya. Mungkin begitu untuk arahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penyuluhan netralitas ASN disertai dengan konsekuensi kepegawaian yang akan diterima pegawai pada pelanggarannya. Dalam hal ini, prinsip-prinsip netralitas ASN yang harus dipatuhi seperti larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik, larangan ikut serta dalam kampanye baik secara langsung maupun melalui media sosial,
serta larangan menggunakan fasilitas jabatan, kantor atau atribut pemerintah untuk kepentingan politik. ASN juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi politik, sehingga semua masyarakat memperoleh layanan yang sama meskipun memiliki latar belakang politik yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman, penyuluhan perlu dilengkapi dengan contoh konkret tentang perilaku yang tergolong pelanggaran netralitas, misalnya hadir dan berfoto dengan atribut kampanye, membagikan postingan politik di media sosial, menggunakan kendaraan dinas untuk menghadiri acara politik, atau mengarahkan masyarakat memilih kandidat tertentu dengan adanya contoh nyata. ASN dapat memahami batasan tegas antara aktivitas pribadi dan kewajiban sebagai pegawai negeri. Lebih jauh, dikasih ASN bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut integritas dan profesionalisme. ASN diharapkan bekerja secara objektif, profesional, dan berdasarkan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan politik sesaat. Netralitas adalah bagian dari menjaga martabat ASN sebagai pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsekuensi hukum dan kepegawaian yang berlaku apabila ASN melanggar netralitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, pembebasan jabatan, bahkan memberikan penghentian dengan tidak hormat atau tidak dengan hormat. Selain itu, ASN juga dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan mutasi atau promosi. Sedangkan dari sisi etika, pelanggaran netralitas akan mencoreng nama baik pribadi maupun instansi. Konsekuensi pelanggaran ini tidak hanya merugikan ASN secara individu, melainkan juga berdampak pada instansi tempatnya bekerja. Citra instansi bisa tercoreng dan menurunkan tingkat kepercayaan publik apabila ada ASN yang terbukti tidak netral. Oleh karena itu, penyuluhan perlu menekankan bahwa menjaga netralitas adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi integritas birokrasi. Selain penegakan aturan, budaya pencegahan juga penting. ASN didorong untuk saling mengingatkan sesama rekan kerja agar tidak melakukan pelanggaran untuk mencegah potensi. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh atasan, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif dan lingkungan kerja. Seperti misalnya ASN berakhlak adalah nilai dasar atau core values seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Kata berakhlak merupakan akronim dari 7 nilai utama yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan etika kerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu berorientasi pelayanan, 2 akuntabel, 3 kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan 7 kolaboratif. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan penyuluhan ASN. Terima kasih.